Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa sholaha jasadi wal ruh. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus Sahibil Halqah yaitu Pak Erianto beserta ibu dan keluarga, para asatid yang saya hormati, Al-Ustadz Ananda Ahmad Munawar, Al-Ustadz Hidin, wabil khusus yang terhormat Sahibil Wilayah Bapak RT 08 yaitu Bapak Aryo beserta jajaran Ketua Majelis Ta'lim Nurul Fatah Kang Dian beserta jajaran juga. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat dan afiat sehingga berkenan hadir sebagaimana sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim wabil khusus di RT 08. Dan juga saya merasa bangga, yang saya tahu, terima kasih kepada Pak RT dan juga jamaah. Jadi di Mustika itu yang saya tahu jamaah paling kompak di RT 8. Alhamdulillah. Pada malam hari ini bertempat di rumah Sahibil Hajat yaitu Bapak Haryanto dalam rangka tasyakuran. Beliau punya putra yang bernama Muhammad Rizki, telah lulus diangkat menjadi marinir Angkatan Laut. Mudah-mudahan anda rezeki ini ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nanti mampu melaksanakan tugas-tugas dari Allah pada hakikatnya secara zahiriyah, tugas kenegaraannya. Bapak hadirin yang saya hormati, sehubungan makomnya ini makom tasyakuran atas nikmat yang telah Allah berikan khususnya kepada Arianto ini, sebagaimana Allah jelaskan, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dan kehidupan. Azwaja, berpasang-pasang. Semua makhluk dan kehidupannya yang ada di dunia ini yaitu berpasang-pasang. Litas kunu ilaiha, dengan adanya pasangan itu merasa aman. Malam ada siang, coba kalau malam terus
bingung. Siang terus enggak enak, malam terus enggak enak. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada lelaki, ada perempuan. Coba Kang Idin, kalau lelaki mulu, kalau lelaki mulu, habis pohon pisang didudukin. Alhamdulillah Allah menciptakan perempuan. Kalau perempuan mulu di dunia ini, nggak ada laki-laki, habis kasur, posek terus, kayak lelean udah. Dengan adanya Allah menciptakan pasangan, merasa tenang, merasa aman. Di dalam kehidupan juga sama, pasangan juga ada nikmat, ada musibah, ada taat, ada maksiat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, la yakhlul abdu bin nikmatin wa musibatin wa baliyatin wa ta'atin wa maksiatin. Isi kehidupan, kata beliau, tidak kosong manusia. Satu, manusia itu sudah suka mendapatkan nikmat. Harus bagaimana kita lagi mendapatkan nikmat. Kedua, mendapatkan musibah. Harus bagaimana kita menyikapi musibah. Ketiga, mendapatkan bala. Keempat, taat. Nomor kelima, maksiat. Pertama, nikmat. Nikmat ini hakikatnya ujian. Alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberi kehidupan, bukan musibah aja. Justru nikmat itu yang paling berat, Pak. Ujian dari Allah, sebab dunia ini bukan tempat senang-senang, tetapi tempat ujian. Umumnya manusia yang jarang lulus justru mendapatkan nikmat. Sebab biasanya kalau dapat nikmat, Idin ya, biasanya lupa. Kemarin lagi miskin, rajin banget ke masjidnya, ngajinya rajin, lagi miskin, tahajudnya rajin, duha rajin, lagi miskin tuh, kayak deket banget sama Allah, lagi miskin. Bukan terlapan, bukan. Begitu Allah angkat duniawinya ke masjid orang, subuh kesiangan. Jangan ada pahidin, Pak Ustaz. Itu begitu. Kalau manusia diuji dengan nikmat seperti itu, kalau memang Allah sayang, suka ditegur, sakit dah. Emang tadinya bener, lagi miskin, terus kaya, jadi salah. Allah demen sama dia, cinta, ditegur lagi biar ingat. Saya biasanya kalau udah sakit orang itu ingat. Nah, kemarin kan Allah kan enggak, begitu lagi sakit. Ya Allah, kan begitu. Astagfirullah, kemarin kemana we? Itu biasanya begitu itu manusia. Harus bagaimana kita lagi mendapatkan nikmat? Bersyukur. Nah, termasuk ini Sahibil Bait adalah bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Atas nikmat Tuhanmu maka fahadits, ceritakan. Beliau dapat nikmat putranya yang tadi, dapat nikmat dari Allah. Ini menceritakan hakikatnya kepada kita sebagai jamaah.
Maka mudah-mudahan dengan doa kita bersama tadi, lewat pembacaan-pembacaan ini orang lebih daripada 40 pasti diijabah. Pasti diijabah, Pak. Ini mahalnya majlis taklim teh begitu, Pak. Tidak ada majlis yang paling mulia kecuali majlis taklim. Dibandingin majlis zikir jauh, Pak. Kan ada suka majlis zikir. Gimana kira-kira tuh? Banyak. Nggak nerangin hukum. Yang diterangin nanti kalau baca anu gampang duit. Nah kalau ngomongin itu banyak jamaahnya, Pak. Coba seperti Al-Baghdadi tuh, masih zikir kan tuh. Bukannya banyak yang begitu-begitu. Kalau nerangin wudhu, nerangin cebok sholat mah jarang yang datang. Alhamdulillah di atas 8 kompak ini Pak. Itu begitu. Majlis Naklim ini kedudukannya dulu sudah saya sampaikan contoh. Udah belum? Belum. Dia juga udah lupa lagi Pak Ustaz. Lupa lagi. Lupa mulu Pak Idin. Ini makhluk langka ini. Kalau ini pasangannya sama Kang Usuh. Sama langka juga dia. Kalau ada satu kagak rame. Jadi gara-gara ada pasangannya jadi rame. Ini ngomong sautin sono. Luar biasa ini warga PRT ini. Orang-orang mah nggak punya kayak begini, Pak. Coba ganti nama. Terima kasih Din ya. Makasih Ustaz. Besok-besok jangan manggil Kiai Haji ya. Saya belum haji, Pak. Saya belum haji. Kan katanya saya amin. Biar berangkat haji. Belum berangkat haji. Kiai belum dapat, Pak. Sebenarnya Mas. Cuman dulu saya lagi muda. Bergaul sama Kiai. Alhamdulillah baru dapat baunya. Bau Kiai. Asal jangan dibalik beng, Din. Kiai bau. Kiai bau. Dah kembali lagi dah. Bersyukur nikmat yang Allah berikan. Apa arti syukur? Arti syukur itu sarful abdi jami'a ma'an amallah lima khuliqa li ajli. Arti syukur menurut syar'i mempergunakan seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan digunain kepada hal yang Allah ridho. Syukur itu begitu. Jadi segala nikmat yang Allah telah berikan digunain kepada hal yang Allah ridho. Syukur itu begitu. Nanti kalau kita mampu bersyukur mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan digunain kepada yang Allah ridho, la azidannakum, pasti Allah nambahin lagi nikmat. Justru yang paling berat di akhirat itu nikmat. Sumalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Dia akan ada pertanyaan khusus tentang masalah nikmat nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua musibah. Ini musibah. Ada musibah, ada bala, Pak. Sebenarnya dia juga. Kenapa beda? Lapatnya maksudnya sama. Sebab orang nggak sama. Kalau musibah, sesuatu yang menimpa kepada seorang hamba, kepada manusia, manusianya soleh. Itu musibah tuh. Jadi adanya musibah untuk naikin derajatnya di sisi Allah. Mana contoh? Jangan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bahkan lebih daripada umatnya. Nabi sakit, pernah sakit, sering Pak. Bahkan Nabi pernah diteluh sama si Wulid, ada namanya Wulid. Nabi diteluh tuh. Maka jangan heran ya.
kok Ustadz katanya kena teluh, berarti kan nggak ada punya ilmu. Nabi gak kena, boro-boro kita. Nabi sampai sakit parah, panas, diteluh sama si Wulid. Ada nama Wulid? Nggak ada. Nama samaran Pak Adam. Parah Nabi. Turunlah malaikat Jibril membawa ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Itu asbab nuzul turun al-falaq itu Nabi sakit. Maka kita jangan kosong sehari semalam baca itu, Pak. Mobil falak, min syarri ma khalaq dan selanjutnya. Maka saya kalau sholat, Pak, enggak yang panjang-panjang suruh. Kalau maghrib kuliah ayat pertama, yang kedua kulhu. Iya Pak. Kalau panjang-panjang di maghrib, ya Allah, itu kan anak orang banyak banget segini tuh Pak. Makanya begitu selesai adzan, habis tiap maghrib begitu Pak. Selesai adzan, komat. Ya belum pernah kuliah maghrib, kecuali malam Jumat gak ada bocah. Kan sebelum adzan itu Pak, kira-kira 2 menit lagi mau adzan, ya beresin bocah. Laki mah di masjid, perempuan di madrasah karena nggak muat. Beresin. Sekarang sunat dulu habis adzan, lah berantakan lagi. Baca rakaat pertama PLT, habis Fatihah kuliah. Rakaat kedua habis Fatihah kulhu. Jangan dilihat labdiyah itu ayat segitu, Pak. Belum tahu fadilah kulhu seperti apa. Fadilah kuliah seperti apa. Kemudian Isya, rakaat pertama habis Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua qul bin nas. Setuju enggak? Setuju, pendek. Setuju yang pendek. Kalau subuh sama alam nasroh sama alam taro. Jadi alam-alam itu Pak. Alam nasroh, rakaat pertama tuh habis Fatihah. Kedua alam taro. Barang siapa yang sebelum sholat subuh Pak, atau di subuhnya ngamalin alam nasroh sama alam taro, tidak akan kena alam. Apa itu alam di situ? Sakit. Sakit, biar nggak kena penyakit, coba aja wiridin alam nasroh sama alam taro Pak. Apalagi sebelum subuh sholat 2 rakaat. Udah pernah sholat subuh? Benar. Dulu Pak, ini makhluk ngantar anak disunat. Oh, mana anak? Belum temu Pak. Kan sebelum subuh berangkatnya sih. Tahu-tahu emang anak kegemukan ya. Mobil 7 yang ngantar PRT. Kok gak bisa disunat? Yang ngantar 7 mobil kagak jadi disunat. Di perjalanan lagi berangkat sholat subuh. Begitu habis subuh ini ngomong Pak Idin, alhamdulillah katanya nyobain sholat subuh. Masih ingat baik tuh Pak. Ini di dalam tafsir Munir Pak, jangan ninggalin qobliyah subuh, sholat sunat sebelum subuh. Itu sholat sunat fajar tuh begitu. Sholat sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Di tafsir Munir dijelaskan, barang siapa yang sudah istiqomah di rakaat pertama habis Fatihah di dalam sholat sunat qobliyah subuh nih, sebelum habis Fatihah baca alam nasroh sama alam taro, dua-duanya dibaca.
Jadi abis Fatihah di rakaat pertama baca Alam Nasroh sama Alam Taro. Baca semua Alam Nasroh Alam Taro doang. Alam Nasroh laka sotok. Selanjutnya begitu Alam Nasroh Alam Taro doang. 2 Alam Taro, 2 surah. Di rakaat yang kedua Fatihah kul ya makulhu. Kan pendek itu. Nah kalau barang siapa yang sudah istiqomah melazimkan sholat sunat sebelum subuh bacaannya itu, maka tidak akan mempan teluh-tenung. Teluh, sihir, gitu-gituan. Itu mau mempan, Pak. Itu keterangannya di kitab Tafsir Munir. Udah nggak usah nyari-nyari kolor hijau. Udah itu bebas tuh. Kita nyari petung hijau, petung kuning. Yang kuning katanya tuh tanam di depan. Begini, nggak usah. Udah aja itu amalin, jadi ibadah dunia akhirat itu mah udah. Nah kembali lagi dah. Kedua musibah. Musibah ini semuanya ada musibah, ada bala. Dia juga, cuman orangnya beda. Kalau kekasih Allah pasti kena musibah. Cuman turunnya itu buat meningkatkan derajat beliau di sisi Allah. Kalau orangnya kurang bener, bala namanya. Dia juga itu. Jadi musibah kalau kena orang soleh namanya musibah. Kalau memang orang yang enggak soleh itu bala. Ujian semuanya. Yang ketiga adalah taat. Taat ini nyambungnya pasangannya sama maksiat. Manusia Pak umumnya, kecuali Nabi kita Muhammad SAW, Rasul, pasti ada taatnya, ada maksiat. Enggak ada yang mulus Pak. Wah enggak, dia mah kiai. Enggak, kiai bukan jaminan, bukan kiai, bukan jaminan. Tetap aja kena Pak. Maksiat sama taat pasti. Bagaimana kita kalau lagi kena nikmat? Bukan taat, kena taat. Kita sekarang lagi rajin ibadah nih, berarti menimpa kepada kita ini qadar Allah, kita mampu ibadah. Hati-hati kalau kita lagi keadaan seperti itu. Yakinkan mampunya ini ibadah bukan kemampuan diri, tetapi munnatan, anugerah dari Allah. Anugerah Pak, bukan kemampuan diri. Kalau kita sudah disebut orang benar, tidak ada sifat seperti tadi mengembalikan itu kepada Allah, bakal timbul sombong. Lu udah kayak udah ahli surga bisa udah. Enggak boleh. Justru yang bangkrut besok di akhirat itu manusia-manusia yang ngaku orang jadi benar. Jadi ngaku orang benar. Bangkrut besok tuh di hadapan Allah. Kebenarannya habis. Kenapa dipakai sombong seperti itu? Kita nggak mampu Pak. Dulu udah cerita ya. Belum. Seorang laki-laki umurnya 60 tahun Pak. Ini di kitab Irsadul Ibad kalau salah. Dia 60 tahun murni hidupnya itu ibadah. Tidak ada maksiat sekejap mata pun. Kan hebat Pak. 60 tahun murni ibadah. Kalau kita makan 2 tak, apa kayak ada? Enggak murni, kita 2 tak Pak. Belang. Ini mah murni. Kemudian dia meninggal. Setelah meninggal, dia lagi jalan menuju surga. Beberapa langkah lagi datanglah malaikat menghadap. Ya rajul, hei sampean ini mau kemana? Saya mau ke surga. Emang punya amal apa sampean waktu di dunia? Waktu di dunia saya hidup 60 tahun murni ibadah, tidak ada maksiat sedikit pun.
Oh berarti sampean itu ke surga karena ibadah sampean. Iya. Pantes saya ini umur 60 tahun ahli ibadah, pantes saya ke surga. Akhirnya tunggu dulu sampean dulu kemana-mana. Aku lapar sama Allah. Kata Jibril, ya Allah, ini ada hambamu yang hebat. Mau bagaimana? Mau ke surga karena amal ibadah dia. Bagaimana ya Allah kalau begini ini? Udah begini aja Jibril. Bawa ke mizan. Tahu jamaah mizan? Mizan, tempat timbangan amal. Bawa ke mizan. Timbangan mizan itu Pak kalau di hadis Qurtubi seperti timbangan emas. Gambarnya. Tahu nggak di timbangan emas? Iya baik. Udah beli emas. Karena ibu-ibu yang tuh emas mah ada tiang di tengah Pak ya. Begitu tuh. Terus bagaimana ya Allah? Ibadah dia 60 tahun taruh di cangkok yang sebelah kanan. Kemudian nikmat yang aku berikan kepada satu biji mata itu orang taruh di cangkok sebelah kiri. Jadi harus ditimbang antara ibadah 60 tahun dengan nikmat kepada satu biji mata. Belum dua-duanya Pak. Baru satu doang. Terus bagaimana ya Allah? Nanti kalau berat ke nikmat yang aku berikan, lemparin itu orang manusia kemana? Ke neraka. Kalau beratnya berat ke ibadah dia 60 tahun, jadi ahli surga. Udah anterin lagi ke surga. Begitu diajak ke mizan ditimbang Pak, tahu-tahu jomplang Pak RT. Tahu Bapak jomplang? Jomplang beratan ke nikmat yang Allah berikan kepada satu biji mata daripada ibadah 60 tahun. Maka kita ini di samping menjalankan ibadah harus ada sifat roja di hati kita. Apa itu roja? Mengharap rahmat Allah. Sebab ternyata hakikat ibadah kita tidak ada arti. Jauh kudu menebus surga, nggak bisa. Contohnya tadi itu. Roja itu mengharap rahmat Allah. Sebab hamba Allah masuk surga semata-mata dengan rahmat Allah. Hamba Allah masuk neraka semata-mata dengan keadilan Allah. Di kitab Juhar Tauhid diterangkan begitu. Roja mengharap. Tapi jangan salah paham nempatin rojanya. Sekarang mengharap doang ibadah orang. Lah dapat yang mana? Jalanin. Setelah kita jalanin seperti tadi ahli ibadah. Mengharap rahmat Allah. Jangan timbul kesombongan karena kita ibadah. Sebab hakikatnya kita ibadah bukan dari diri sendiri. Tetapi adalah munah anugerah dari Allah. Terakhir. Kadang-kadang manusia itu maksiat. Maksiat Pak nggak kudu di luar, di rumah udah banyak. Jadi ya, udah pernah lihat nonton poli luar. Di pos itu Udahan poli pantai model. hobi banget lagi nih. Oh dia gimana? Makanya di rumah udah banyak Pak maksiat. Kita udah bingung sekarang. Tapi jangan begini. Kalau begitu jangan kemana-mana. Jangan. Kita makhluk sosial manusia Pak. Jalanin kita kehidupan kita. Masalah maksiat terutama mata. Kan ada tempatnya untuk istighfar. Makanya kalau habis sholat jangan luput istighfar. Kadang-kadang ada orang lekum lari Pak. Ada lekum lari. Ada itu anti wirid, anti zikir. Kalau kata ulama itu jakwatun, sombong. Manusia habis sholat tidak zikir, tidak istighfar itu sombong. Nabi sendiri istighfar, Nabi yang sudah dijamin surga. Kalau di zaman Nabi Pak, yang tidak suka zikir habis sholat namanya Sa'labah. Itu Sa'labah.
Nikum pergi. Salabah di zaman Nabi. Kalau ada orang yang begitu tuh, salabahmu. Tapi salabah mah ada alasan, Pak. Dipanggil sama Nabi. Ini salabah aku perhatikan setiap sholat kagak zikir gak istighfar, pergi baik. Kenapa sih? Kata salabah begini, Pak. Mana saya nggak bisa buru-buru habis sholat pulang ya Rasulullah. Memang kenapa? Kain sarung yang saya pakai ditunggu buat istri sholat. Ada yang begitu, gantian itu kain. Salah begitu, Pak. Salabah itu benar-benar miskin, Pak. Itu pakaian dia sarung. Buru-buru dia pulang ke rumah ditungguin sama istrinya buat sholat. Itu salabah. Akhirnya bagaimana itu? Ya kurang sabar juga datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya kelihatannya orang-orang Abdullah bin Auf, Abu Bakar Siddiq, ada orang-orang kaya pada infak nganterin duit kepada Nabi, emas perak di dalam saya punya apa? Doain saya biar kaya ya Rasulullah, mau sedekah nanti seperti sahabat yang lain. Kata Nabi, lah jangan, kamu belum tentu kuat. Kedua kali datang lagi, ketiga kali datang lagi, baru menurut ba'du riwayat, aminin salabah, aku mendoain kamu biar jadi orang kaya. Kalau Nabi mah Pak mukjizat, nggak kayak kita. Begitu Allahumma didengar sama Allah ijabah. Kalau kita mah udah seleh bibir kadang-kadang. Karena nggak buru-buru diijabah, ya ngapain? Puring kita. Kadang-kadang ribet ya. Iya. Punya warung baru buka. Ada yang bilang, nyari penglaris mengulon. Begitu ya. Ngulon apa ngetan? Kemana aja ada ngulon. Udah begitu. Ngulon jauh-jauh dia dilakonin. Waalaikumsalam, Kiai itu. Kiai, silaturahmi yang kedua ini saya habis warung begini-begini biarlah gimana. Gampang itu mah. Baca aja surah Al-Hajj. Bagaimana itu bunyinya? Kiai. Wa'adil bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fatin amik liyashhadu manafi alahum. Wah panjang banget Kiai, yang berapa? Bacaan berapa? Tiap malam Jumat kudu dapat 7 Jumat. Satu kali baca di malam Jumat 77. Lumayan semua udah. 7 Jumat setiap Jumatnya 77. Kalau giliran duit makan kita nggak biasa bangun nggak bangun. Jadi ya kenapa semangat ngaku aja. Udah bangun tuh 7 Jumat malam Jumat dibaca. Wa'adil bin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri binatin alif sebagaimana fi alahum. Apa yang menurut ngantuk minum kopi. Wa'adil bin nasi dibaca. Udah dapat 7 Jumat, warung masih gitu-gitu juga. Akhirnya ya capek-capek gini juga. Boleh kita mah itu. Pak biar yakin setiap doa pasti ijabah. Cuman ijabahnya doa bukan mantasa, mayasa. Bukan sekehendak kita, tapi sekehendak Allah. Kenapa? Sebab hakikat yang kita pintakan kita nggak tahu masalah apa enggak buat diri kita. Allah yang tahu. Contoh aja dah. Berapa kali ngomong ini contoh. Semalam Kang Idin minta duit. Terus masih langkah-langkah baik duit. Tapi Kang Idin minta lagi terus. Di suatu saat, nauzubillah min dzalik, kita contoh aja. Keluar pakai motor. Dari utara itu mobil nabrak Kang Idin motor. Motor diguling Kang Idin juga sama. Tapi aneh motor kagak rusak, Kang Idin juga kagak ngapa-ngapa.
Selamat. Bisa jadi Pak, tiap malam minta duit, ijabah doa, tuh selamat motor sama diri kita. Sekarang tinggal milih, minta duit, banyak duit, tahu-tahu ditabrak mati. Milih yang mana kira-kira? Coba tapi selamat. Ini biar yakin. Di hadis kursi Pak, kata Allah, aku merasa malu kepada seorang hamba yang meminta pulangnya membawa tangan kosong. Pasti diijabah, cuma ijabahnya tadi bukan mantasa, tetapi mayasa. Sebab hakikat yang kita minta nggak tahu maslahat mafsadatnya. Allah yang tahu, pasti ngasih yang lebih baik. Maka kudu suudzon sama Allah. Ya, kalau begini, kan kira-kira begitu kita mah. Begitu, maka dua jangan berhenti. Jangan berhenti. Apa tadi? Maksiat ya. Nah kalau kita lagi kena maksiat, jangan putus asa. Jangan. Sebanyak apapun maksiat manusia, jauh dibandingkan dengan pengampun Allah. Jangan Pak. Nih di kitab Riyadhus Shalihin terakhir nih ya. Dia bersolihin Pak. Ada di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki preman. Pokoknya hebat dah. Dia udah membunuh 99. Makan banyak kalau 99. Dia dapat hidayah. Mau tobat, nyari ustaz. Golong mau dibawa, mau ke ustaz ke. Assalamualaikum, datang ustaz dan nyampe ke rumah ustaz. Nah, ini Pak Ustaz saya, silaturahmi yang kedua. Saya ini kan Pak Ustaz kita tahu, saya ini emang benar-benar preman. Saya udah membunuh orang 99. Kira-kira kalau tobat kepada Allah diterima nggak tobat? Begitu nanya itu preman. Saya mau tobat, udah membunuh 99. Kira-kira Pak Ustaz saya diterima nggak tobat sama Allah? Itu Ustaz agak juga aneh Ustaz. Wah kalau 90 udah kebanyakan. Itu kata Ustaz tuh. Tengik juga ini Ustaz ini. Udah kebanyakan. Jadi mau dapat ampunan, mual. Ya udah kalau emang nggak dapat ampunan, nggak ngeluarin golok Pak, dibunuh Ustaz itu. Udah jadi 100 udah. Maka hati-hati Ustaz tuh kalau ada yang nanya. Orang mau tobat dihalang-halangin. Kalau beda pada itu, ini Fir'aun Pak. Fir'aun kan ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kata Allah, seandainya kamu Fir'aun tobat, mohon ampun kepadaku, aku terima. Tuh Fir'aun. Apalagi cuma begitu. Tapi jangan gampangin juga. Jangan, itu kata contoh. Akhirnya 100 Pak tuh. Udah 100 jadi. Udah keluar dia tuh, nyari Ustaz lagi. Kamu tobat Pak, hatinya udah lempeng nih tobat, nyari Ustaz lagi. Ya kurang lebih mungkin contoh dari sini Rawakalong katanya ada di Siluman. Siluman Pak ya, kan nyebrang kali tuh kali Jambe. Tuh. Jalan dia dari sini mau ke Siluman. Sebelum sampai ke rumah Ustadz yang ada di Siluman, di pertengahan datang malaikat Ajroil. Itu orang mati di tengah-tengah Pak tuh, belum nyampe ke sono, di tengah-tengah. Datanglah malaikat adab turun. Ini bagian saya, sampai ini dosanya ngebunuh 100. Turun malaikat rahmat, bagian saya. Nah, kenapa? Lah ini udah mau tobat. Udah jauh langkahnya. Mau ke Siluman Udah jauh. Berebut tuh Pak tuh. Malaikat adab dengan malaikat rahmat. Akhirnya kata Allah, wahai Jibril turun ke bumi.
Ada apa ya Allah? Berebut beno. Ada Umar Rahmat. Akhirnya turun malaikat Jibril. Mengapa ini? Ini saya malaikat azab, biasa gue tahu. Di bagian saya ini orang udah ngebunuh 100, udah kebangetan itu. Maksudnya banyak bagian saya. Kata malaikat Rahmat nggak bisa. Ini dia udah benar-benar niat mentobat, cuma belum nyampe doang. Kamu kemana? Siluman. Ini mah contoh Pak, siluman. Begini aja dah, kata Jibril, ukur dari mustika ke tempat dia meninggal dan dari tempat dia meninggal ke rumah ustaz, ukur jauh mana. Kalau jauhan dari sini ke tempat meninggal berarti udah dekat ke sono, bagian malaikat rahmat. Kalau begitu diukur sampai ke tempat tinggal, diukur sama ke sono, jauhan ke sono berarti masih dekat bagian malaikat azab. Begitu lagi diukur, itu ketoker malaikat Jibril. Tadinya pas tengah-tengah, ketendang, jadi maju ke sono. Oh malam dah, jelas begitu. Kan tengah-tengah apa awalnya? Itu malaikat yang ngukur itu ketendang Allah alam dah, ketendang jadi maju ke sono. Jadi udah jauhan dari sini ke tempat tinggal daripada ke sono. Karena sudah jauhan dia apanya? Jalannya dari sini ke tempat tinggal udah dekat ke sono, maka diserahkan oleh malaikat Jibril kepada malaikat rahmat. Jadi ahli surga. Tuh berapa ratus tuh tadi? 100. Membunuh kayak begitu, maka jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Nggak boleh kita memutuskan rahmat Allah. Rahmat Allah diberi, tapi kudu berusaha. Artinya biar mendapatkan ampunan rahmat Allah, usaha, jangan diem baik. Mana usahanya? Biar sering datang ke tempat rahmat keberkahan. Di mana? Nih, majlis taklim. Amin. Majlis taklim 4 tempat hidayah taufik rahmat berkah di majlis taklim. Masjid, musola. Kan suka ada yang begini. Ngaji nyok, duluan aja, saya belum dapat hidayah. Duluan dapat hidayah. Kalau diem di rumah, mah turun hidayah di rumah. Turunnya di tempatnya, masjid, musola, majlis taklim. Lihat kapal terbang, di mana turunnya? Di bandara. Kalau ada turun di Mustika bukan turun, jatuh itu. Apa nungguin apa jatuh? Capek. Jadi hidayah juga kudu diusahain, Pak. Artinya jalan ke tempat turunnya itu. Walaupun ada wabillahi taufiq walhidayah, emang hakikatnya mah Allah, tapi kan usaha kudu jalan. Jadi kalau nunggu di rumah seperti kita nunggu jatuhnya apa? Kapal. Jadi terakhir maksiat, maka mudah-mudahan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan dengan seringnya jalan ke masjid taklim, ke masjid, mudah-mudahan Allah mengampuni kepada dosa kita semua. Untuk yang akan datang, mudah-mudahan kita ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus Sahibil Bait Ananda Rizki Muhammad Rizki, mudah-mudahan ini anak jadikan anak yang solih, berbakti kepada kedua orang tua, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa bangsa dan agama negaranya. Berkati umil Quran wa sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbal alamin hamdan ya bina wa idafi nikmah wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma taqabbal wa asil wa barik thawaba ma qarana min kalamikal hakim
وبارك ما طلعنا من قديم هدية منا وسنة ورحمة نزينة وبركة شاملة dan kubur bina muslimina muslimat wa min fasun ila arwahil madkurin Allahumma qillahum marhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akram nuzulahum wa wasi madkhalahum Allahumma ja'al kuburahum radah min riyadi jannah wa ja'al kuburahum min hubari niran Rabbin bana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatina nabi dinina awasana bitta'alumi dasana bitta'alimi antarjukul wa tarji'u antarjukul amanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.